Saya termasuk orang yang paling tegas di dalam membantah doktrin dawir, takhayul, bid'ah dan khurafatnya para habaib. Dan saya hanya memiliki tujuan agar umat sama seperti saya dulu, agar berpikir waras dan cerdas. Karena apa teman-teman? Mereka ketika berbicara itu layaknya hipnotis kepada orang yang masih terdoktrin. Tapi bagi mereka yang sudah sembuh, sakit perut. Ya, sakit perut. Apalagi di video ini, pernyataan dari Rizik Syihab, Bapak Rizik Syihab, yang memberikan ungkapan seperti ini. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong! Itu pernyataan dari Habib Rizik Syihab, yang dimana mengatakan ya tidak boleh memberikan fitnah kepada keluarga habaib, bahwa keluarga habaib itu boleh begini, boleh begitu, boleh bermaksiat, tetapi tetap masuk surga. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Habib Rizik, saya berkali-kali dicoba untuk dibunuh, saudara-saudara. Berkali-kali percobaan pembunuhan, diracun, dipenjara, berkali-kali ingin dibunuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Dan apabila ada pernyataan seperti itu, apa kata Habib Rizik Syihab? Maka itu fitnah. Sebenarnya itu bukan fitnah Pak Habib, tapi memang ada pernyataan seperti itu. Banyak ya. Seperti ini videonya. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Iye, lu belajar di kandang kebo. Ini doktrin Pak Habib. Ini namanya pembodohan umat. Dan ini bukan satu-satunya. Bahkan pernyataan dari Habib pun bukan cuma satu video ini, tapi banyak. Ada beberapa oknum Habib yang mendoktrin kepada umat, seperti apapun Habibnya, maka dia pasti masuk surga. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Dan tidak berhenti sampai di situ. Doktrin-doktrin yang sangat kacau itu banyak. Kiai yang alim, kiai yang berilmu, 70 kiai nih. Kalau 70 kiai masih lebih mulia satu Habib yang goblok, yang nakal, narkoba dan lain sebagainya. Artinya apa? Orang alim, apalagi dia kiai yang lurus, teman-teman, masih kalah mulia pada habaib yang bermaksiat. Artinya apa? Habib yang bermaksiat itu pasti penghuni surga. Karena apa? Kemuliaan. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kalian itu pembodoh umat. Iya, dulu ketika banyak orang belum bisa baca buku, ya, kalian bisa baca Arab, bahasa Arab yang gundul. Banyak orang belum bisa. Jadi seolah-olah kalian tuh paling berilmu, paling hebat. Tapi sekarang sudah banyak isi-isi kitab dibedah sama orang-orang, sama anak bangsa yang juga menempuh ilmu pendidikan ke negara Arab sana. Pulang ingin mencerdaskan umat, apalagi yang sekolah ke Makkah Madinah. Pulang kalian juluk-juluki Wahabi. Kekonyolan-kekonyolan kalian sudah banyak membodohi umat. Jadi apabila didiamkan, akan banyak umat-umat yang terbodoh-bodohi, teman-teman. Menganggap kalian raja, menganggap kalian wajib untuk dimuliakan, sampai-sampai kemana-mana diiringi konvoy, sampai diiringi robot-robot transformer. Masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Na'udzubillah, ajaran siapa itu? Tanpa dosa, seperti tanpa dosa kalian tuh hidup. Sedangkan Hasan Hussein pun tidak pernah dia menganggap saya ini cucu Nabi, kalau saya mati pasti masuk surga. Gak ada. Bahkan ibunya pun, ibunya Hasan Hussein, Fatimah,
apabila bermaksiat, apabila mencuri, Nabi yang akan menghukum. Nabi saja menghukum, apalagi Allah. Kalian mengaku-ngaku si paling ahlul bait, cucu Nabi dan lain sebagainya, tapi sama sekali kalian tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW, tidak mencerminkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kalian itu benihnya Ali bin Abi Thalib kalau bener. Kalian benihnya Ali bin Abi Thalib, kalaupun selama 500 tahun itu yang tidak ada catatan sama sekali itu benar. Tapi orang, jangankan 500 tahun, 100 tahun lah tidak tercatat catatan nasab kalian, tidak dianggap benar nasab kalian. Karena apa? Dua peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mengaku-ngaku sebagai keturunan fulan tanpa bukti, maka kalian telah kafir kepada Allah. Terus kedua, orang yang menolak nasab seseorang kalau ia remang-remang, samar-samar, ya nasabnya itu samar-samar, nyampai atau tidak, maka dia juga berdosa. Perhatikan, 500 tahun. Kira-kira bagaimana penjelasannya kok bisa sampai ngarang? Na'udzubillah min dzalik. Ngeri, teman-teman. Sungguh-sungguh ngeri. Kalau kita berbicara masalah hal seperti ini, pasti ada pembelaan-pembelaan dari mereka yang juga konyol di kolom komentar. Salah satunya pasti teriak Wahabi, terus salah satunya lagi pasti teriak jahil, dan lain sebagainya. Aduh, kita saksikan di pernyataan pertama Habib Rizik Syihab, jangan mengatakan begini. Ternyata ada. Bukan cuma satu Habib malah yang bilang. Habibnya bukan cuma satu orang yang mendoktrin seperti itu, banyak. Jadi kalian perlu mikir. Ya, wahai muhibbin, kalian perlu mikir. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kalau kalian tidak mikir, selamanya kalian dibodoh-bodohi sama orang-orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini. Allahul musta'an. Jadi salah ketika kalian menganggap oh Heri Plus itu benci kepada habaib, benci zuriat Nabi, benci ini, benci itu, benci NU. No, saya punya banyak teman NU. Bahkan murid-murid saya juga ada yang masih awam, masih ikut acara bid'ah dan lain sebagainya. Saya tidak benci mereka, karena mereka memang masih awam. Perlu untuk kita edukasi. Agar apa? Agar meninggalkan hal tersebut. Dan saya hanya ingin memberikan edukasi di media sosial terkhusus. Karena kalian pun, para kabib-kabib, pintar bermedia sosial. Mengajarkan takhayul bid'ah dan khurafatnya juga di media sosial. Jadi memang medan perangnya sekarang sudah di media sosial. Dan satu hal lagi, Habib Rizik Syihab tidak jauh berbeda dengan Bahar Smith. Di video berikut yang akan saya bahas, sama seperti ini.